Hai, ketemu lagi dengan saya, Ari Kusumawardani, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas learning journal saya tentang etika publik. Sebelum membahas lebih jauh, adapun tujuan dari pembelajaran etika publik ini yaitu yang pertama, memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku, serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama diklat. Kemudian, etika itu apa sih? Etika disebut juga dengan karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Pada etika publik, terdapat dimensi etika publik yang dibagi menjadi 3, yaitu kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan modalitas. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik adalah suatu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian tindakan integritas publik yaitu dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Dan yang terakhir yaitu modalitas, yaitu pejabat atau politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945. Selanjutnya, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, kemudian mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya terhadap publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, selanjutnya memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, serta mengutamakan pencapaian hasil yang mendorong kinerja pegawai, kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan dan demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Adapun kode etik ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, kemudian
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, dan tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguat organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian aplikasi kode etik pada pelayanan, yaitu yang pertama, kode etik meluruskan nilai-nilai etis luhur ke dalam tugas pelayanan publik. Kemudian, kode etik merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Kemudian, pelaksanaan kode etik tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai dan pejabat itu sendiri. Pada bahasan kali ini, terdapat nilai-nilai dalam etika publik, menurut saya, yaitu setelah mempelajari materi etika publik ini, saya dapat memahami tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik, terutama dalam hal melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun. Tentunya dilandasi dengan rasa tanggung jawab, jujur, dan berintegritas yang tinggi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.